Oke, melanjutkan dari pembelajaran, nanggung ya sedikit lagi. Tentu tadi kalau kita bahas tentang, terkait dengan macam-macam modal, tadi ada modal dilihat dari fungsinya ya, terus lagi ada modal dilihat dari sifatnya ya, terus lagi sekarang kita akan belajar tentang modal dilihat dari risikonya. Tentunya ya, ketika kita sebagai pemilik modal atau pengusaha, tentu kita berisiko, kita memiliki risiko tentunya. Nah, ini ada modal sendiri, artinya berarti risikonya ditanggung oleh sendiri secara penuh. Dimana ketika kita bikin usaha, terus lagi kita apa eh, modalnya itu dari diri sendiri ya, ditanggung oleh diri sendiri ya. Ketika ada kerugian ya jatuh pailit atau bahasanya ya. Nah, ya udah ditanggung oleh sendiri gitu. Tapi kalau kooperatif ya kerjasama dengan teman-teman yang lain, nah itu bisa bisa terbagi ya. Nanti kita akan atau enggak ada pinjaman di sini gitu ya. Nah, biasanya modal dari diri sendiri itu biasanya usaha-usaha kecil nih teman-teman, usaha UMKM ya. Teman-teman tuh lihat di toko-toko atau warung-warung itu adalah usaha-usaha milik sendiri biasanya, dikelola oleh sendiri gitu ya. Terus lagi uangnya dari dia sendiri gitu. Nah, itu adalah modal yang berasal dari pemilik usaha gitu ya. Terkait dengan modal diri sendiri itu. Jika rugi ya ditanggung sendiri gitu. Contoh uang pribadi yang digunakan untuk membuka toko. Toko apa? Toko baju, toko apa? Toko apa namanya? Toko kelontong ya, toko sayuran dan lain seterusnya lah ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil contoh ya. Biasanya perusahaan-perusahaan kecil yang biasa untuk modal sendiri. Tapi biasanya ada juga tuh perusahaan yang besar tapi dia bermodalkan dari dirinya sendiri. Ada juga seperti itu. Biasanya udah konglomerat gitu ya. Tapi yang biasa saya lihat itu ketika apa namanya di luar sana ya, ketika bangun usaha itu dia kooperatif kerjasama bukan dari dirinya sendiri tapi melibatkan dengan orang lain. Karena ketika berkelompok itu apa peluangnya lebih besar ya, karena ada apa namanya karena uang dia ya uang semuanya gitu. Kalau mau sukses ya bareng-bareng ya. Kalau mau sukses ya you have to do apa the action ya, action together gitu ya. Jadi kita harus apa action atau bertindak bersama gitu. Terus lagi ada modal pinjaman, yaitu modal berasal dari pihak lain. Ini terkait dengan modal ya. Modal itu ada dua ya, modal dari diri sendiri dan modal pinjaman. Kalau apa nama pinjaman itu yaitu modal yang berasal dari pihak lain ya, tentunya dari bank gitu ya, atau dari apa ya, dari orang lain bisa juga seperti itu. Modal dari pihak lain itu biasanya disertai kewajiban membayar bunga ya. Nah, ada bunganya. Tapi kalau Bang Emok mah jangan ya, hindari-hindari untuk bahaya juga. Karena Bang Emok itu dia mengadopsi sistem kerjasama dengan tapi saya nggak mau bahas ini. Ya silahkan lah ya, bebas teman-teman mau mau pilih bank mana terserah kalau mau ambil dari bank. Terus lagi di sini ada diingat ya, ada bayar bunga ya. Kalau teman-teman sanggup bayar bunga ya silakan gitu ya. Ya, di Islam itu memang kita diajarkan untuk menghindari itu gitu ya. Tapi ya silahkan saja. Ini kan sebagai pembelajaran. Kalau pembelajaran itu harus lebih mendalam ya supaya teman-teman juga ada knowledge ya atau ilmu yang baru atau yang lebih apa? Lebih teman-teman pahami gitu ya. Pinjaman dari bank untuk membeli mesin produksi misalnya atau apa bangun usaha gitu dan seterusnya itu. Saya juga punya cerita tapi nggak usah lah ceritain terlalu lama ini terkait dengan modal pinjaman ini gitu ya. Modal dilihat dari bentuknya ya. Di sini modal nyata ya, yaitu barang yang dapat digunakan dalam proses produksi yang terdiri atas modal barang dan modal uang. Ya. Nah, biasanya di sini modal nyata ini adalah berupa barang atau uang yang langsung digunakan dalam produksi. Gitu. Ya tentunya uang itu digunakan untuk produksi ya bisa aja menggaji atau apa namanya membeli suku suku cadang apa namanya ya bahan mentahnya lah ya bahan produksinya untuk produksinya. Kalau bikin tempe itu ya kita harus beli kacang kedelai terus lagi beli ragi beli apa lagi gitu ya saya kurang paham juga intinya ke situ lah. Nah, kalau saya ambil contoh yang sederhananya adalah apa lebih simpelnya itu di teh aja kali ya karena teh itu hanya daun ya produksi terus jadi dia dari alam ya daunan daun teh
Lalu hasil talitnya dipetik sama oleh manusia-manusia yang tadi sampaikan juga atau SDM, pegawai, tenaga. Lalu setelah itu dikeringkan. Tentu itu dengan tenaga manusia paling banyak, tapi kadang ada juga dengan menggunakan menggunakan teknologi mesin-mesinnya ya untuk menggilingnya barangkali ya. Karena nggak mungkin ya manusia menggilingnya. Terus kalau zaman dulu itu ada namanya gilingan apa? Gilingan kopi ya. Manusia tuh yang menggoes tuh bener-bener itu sampai pegel tuh tangan, sampai muter aja tuh anggap aja berapa jam itu. Kan capek juga gitu. Dengan adanya teknologi tentu memberikan efisiensi untuk kita bekerja, untuk kita apa namanya lebih cepat menghasilkan produk gitu ya daripada dengan tenaga manusia ya. Boleh aja dengan tenaga manusia, tapi ya di bagian tertentu gitu ya. Kita harus manage ya, mengelola atau mengatur itu agar hasil produksi kita ketika kita jadi pembisnis atau pengusaha kita sudah siap, sudah paham tentang bagaimana pengelolaannya gitu ya. Oke, di sini modal nyata itu modal nyata ini tadi yaitu barang yang dapat digunakan dalam proses produksi ya. Contohnya mesin pabrik, uang tunai ya kan, modal barang ya, modal uang ya tadi dan bahan baku. Nah, ini adalah modal nyatanya, terlihatnya. Karena, adanya suatu barang itu karena adanya mesin pabriknya, uang tunainya untuk pengelolaannya, terus bahan baku tentunya. Bahan baku untuk dijadikan ya produknya gitu ya. Dan terakhir di sini ada modal abstrak atau modal yang tidak terlihat ya. Kalau tadi modal yang terlihatnya, yang jelasnya ada bahannya, ya ada mesinnya, ada uang tunainya. Nah ini adalah modal abstrak yang tidak terlihat ya. Fisiknya nggak kelihatan nih. Ya, tapi sangat mempengaruhi keberhasilan usaha. Apa itu? Keahlian manajemennya. Nah, keahlian manajemen nah, di sini dapat dilihat seperti kepandaian, pengetahuan, keahlian, nama baik dan keunggulan dibanding perusahaan lain. Nah, ini adalah manajemennya, pengelolaannya. Nah, apa modal yang paling luar biasa itu adalah pengelolaannya. Kalau namanya strategik, lah, ya, strategi. Bagaimana kita mempertahankan produknya itu adalah dari tidak terlihat ya. Kita nggak bisa lihat nih, gitu ya. Bagaimana mempertahankan produknya supaya produknya itu bermutu, kualitasnya baik, itu nggak bisa terlihat tuh, ya. Itu modal yang nggak bisa terlihat, tapi apa? Modalnya adalah kepercayaan, modalnya adalah apa? Hasil dari usahanya, hasil dari produknya, hasil dari kepuasan apa customernya, pembelinya. Nah ini adalah dari keahlian manajemen pengelolanya atau orang-orang yang mengelola ada namanya supervisor, ada namanya manajer, ada namanya direktur utamanya. Ini dia yang berperan di situ. Tidak terlihat tapi dia memiliki peran penting bagaimana dia apa mempertahankan reputasi perusahaan agar terus berkembang maju. Kalau Nokia ya contoh aja sekarang ini adalah perusahaan Nokia. Karena dia nggak bisa apa namanya mengelola ya. Arti akhirnya apa? Akhirnya bangkrut. Karena apa? Karena yang saya lihat itu kurangnya inovasi. Kalau zaman dulu Nokia ya begitu aja, terus lagi sistemnya ya begitu ya. Memang sih kuat, awet sampai tahan banting tuh HP ya. Tapi ya ketika zaman itu berubah, pengembangan itu harus terjadi gitu. Nah, di sini akan mempengaruhi. Memang tidak terlihat, tapi hasilnya akan terlihat nanti. Kebangkrutan ya, ketika tidak apa, tidak bisa menjaga apa tadi terkait dengan modal abstraknya ya. Keahlian manajemennya ya harus paham, harus pinter gitu. Bagaimana suatu perusahaan itu maju, bagaimana perusahaan ini berkembang, bagaimana perusahaan ini apa unggul, bagaimana hasil dari penjualan barang ini meningkat, bagaimana cara nama baik perusahaan itu atau merek perusahaan ini dikenal oleh orang. Nah, ini menjadi apa penentu memang tidak terlihat tapi hasilnya adalah semua masyarakat atau semua apa baik itu masyarakat atau perusahaan akan merasakan gitu dampaknya. Misal gini, kita beli baju nih, bajunya tipis tapi di embel-embelnya di online itu keren banget, bajunya tebal dan terus pas datang lah bajunya tipis dengan harga yang mahal deh. Nama baiknya apa? Hilang nanti. Ah ini saya nggak akan beli lagi. Satu orang begitu, bersakit mereka menyebar ke yang lain. Nah, artinya kebohongan itu akan menjadi apa kebangkrutan yang sangat mempengaruhi perusahaan gitu.
perusahaan akan lebih cepat bangkrut. Karena apa? Apalagi tadi embel-embelnya berkualitas tinggi, bahannya bagus, dan datang nggak online. Nah ini baju tipis amat, harganya mahal dan lain seterusnya. Yang akan terjadi apa? Nama mereknya, perusahaannya hilang. Reputasi perusahaannya jelek. Ini bohong nih perusahaan, ini jolim nih perusahaan. Padahal saya harganya mahal, tapi kok datangnya jelek banget, bahannya tipis dan lain seterusnya. Nah ini memang tidak terlihat gitu loh, tapi berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi yang harus dilakukan itu adalah perusahaan itu mempertahankan kualitas, terus lagi kualitas itu dilihat dari apa namanya, kepuasan dari pembeli atau customer atau masyarakatnya. Kalau masyarakat sudah puas, maka mereka akan balik lagi membeli gitu ya. Tapi kalau mereka udah nggak puas, udah hilang tuh perusahaan lama-lama. Artinya kepercayaan itu penting, apalagi ketika teman-teman bangun perusahaan nantinya. Nah, nah, di sini reputasi perusahaan itu penting, harus dijaga nih gitu. Nggak apa-apa untungnya kecil tapi masyarakat tuh puas gitu, daripada untungnya gede tapi besoknya bangkrut, kan lucu gitu. Nah, nama baik merek tadi ya, merek itu adalah brandingnya atau nama perusahaannya gitu. Oke, saya rasa cukup ya yang ini terakhir tadi, melanjutkan dari eh, apa namanya tadi tentang sumber daya modal. Kesimpulannya kita bahas tentu ya, modal bisa berasal dari pemilik atau pinjaman ya. Bisa berupa barang atau hal-hal yang tak kasat mata atau tidak terlihat ya. Artinya bisa berbentuk barang yang nyata atau yang barang yang tidak terlihat, atau tidak terlihat ya, bukan barang tapi tidak terlihat gitu. Seperti keahlian dan reputasi, semuanya penting dalam mendukung proses produksi dan kesuksesan usaha. Semakin kita menjaga nama baik perusahaan, menjaga menjaga nama baik perusahaan itu mudah teman-teman. Berikan kualitas yang baik ya. Terus lagi jangan ada kebohongan ya. Nah, nanti ya hasilnya adalah perusahaan itu akan semakin baik. Dan satu lagi, kita harus melihat dari trending, melihat dari tren, terus melihat dari global ya, global teknologi salah satunya. Karena kita nggak mau kan ketika kita punya perusahaan ya bertahun-tahun eksis ya, pas pas tahun ke berapa anjlok ke bawah langsung. Kenapa? Karena dia tidak menyesuaikan zaman. Nah, kenapa perusahaan itu harus menyesuaikan zaman? Kenapa harus inovatif para pengusaha itu? Karena gini, dari inovatif itu akan menghasilkan sesuatu hal ya, sesuatu barang, dan dari inovasi itu akan berpengaruh nantinya gitu. Misal gini, tadi kalau kita bahas tentang Nokia, Nokia itu kalau zaman lama, zaman kuno itu dia paling eksis banget, penjualannya sangat tinggi ya. Ketika di tahun-tahun yang sekarang kita rasakan, Nokia ini sulit banget berkembangnya gitu. Kenapa? Karena zaman awalnya aja dia tidak atau dia kurang ya, dia kurang akan inovasi, bukan kurang sih, mungkin tidak menyesuaikan ya. Nah, ini boleh lah ya karena kita untuk pembelajaran. Atau enggak kita lihat dari perusahaan yang bangkrut itu apa ya? Perusahaan apa yang bangkrut itu? Yang kemarin ya, tekstil ya, yang sangat ramai sekali, sampai pemerintah juga mempertahankan dengan memberikan bantuan, tapi tetap aja dia bangkrut. Artinya apa? Artinya memang pertama kita harus bisa menyesuaikan ya. Memang sih karena perusahaan ya ada bangkrutnya ya, ya wajar juga gitu, namanya persaingan. Semakin hari ini persaingan ini semakin banyak, kalau kita tidak tidak kuat-kuatan ya ya kita bisa hilang gitu. Yang kemarin tuh Sritek ya, Sritek itu perusahaan gede ya, banyak banget karyawannya, 14 ribuan orang. Kebayang nggak tuh? 14 ribuan orang. Nah, mereka ini kenapa bisa bangkrut ya? Karena memang persaingannya kalah gitu loh. Karena banyaknya persaingan, nah perusahaan itu ya begitu gitu. Semakin hari ini banyaknya persaingan. Apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki perusahaan dan supaya kita tidak tersaingi? Ya salah satunya adalah kualitasnya jangan pertahankan dengan biaya yang agak minim ya, atau ya dapat keuntungan kecil, yang penting usahanya berjalan dengan baik sampai seterus-terusnya gitu. Nah, lalu apa namanya, untuk pertahanan perusahaan kita harus kuat-kuatnya dipromosi gitu loh.
Jangan sampai kita kalah dengan produk-produk yang dari luar ya, dengan biaya yang murah. Kenapa mereka bisa murah ya? Silakan aja gali informasinya. Mungkin karena mereka bukan menjajah. Mereka membuat dari hulu ke hilir gitu. Dari awal dari bahan mentah sampai barang jadi. Itu kan harganya pasti lebih murah daripada kita beli kainnya hasilnya langsung dari sana. Tuh akan ada apa pengeluaran lagi untuk biaya yang harusnya harga jualnya 10.000 jadi 15.000 karena kita belinya dari perusahaan bukan kita buat sendiri. Nah, kita harus pelajari itu. Kenapa Cina itu kuat? Karena dia dia apa dia dia membuat dari hulu ke hilir gitu loh. Dia mulai dari Dia dari bahannya sampai jadi produk. Kalau bisa begitu, artinya biaya akan terkait dengan produksi ini akan lebih murah gitu. Nah, terakhir di sini ada kewirausahaan. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman kewirausahaan nanti aja kita akan pelajari di video pembelajaran berikutnya. Saya rasa cukup. Demikian, terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.